Halo, saya Marcel. Saya gitaris yang tidak dapat melihat. Pengalaman bermusik saya yang saya mulai dari tahun 1988. Pertama bermain musik saya sebagai drummer itu waktu SMP. Waktu SMA saya pindah menjadi pemain gitar. Di situ saya bermain genre pop rock itu selama cuma sebentar. Beberapa tahun kemudian saya pindah di jalur yang benar-benar ya arah ke rock metal gitu. Dan menurut saya naik lagi tingkatannya ke genre grindcore. Di situ kita sempat bergabung dengan beberapa band Surabaya beraliran underground, membuat album kompilasi itu tahun 97-98. Itu saya cuma beberapa tahun aja dan saya keluar, saya bentuk band sendiri yang mana bergenre rock dan kita menggarap lagu-lagu sendiri. Perjalanan itu kita buat demo dan saya sempat membawa demo itu ke Jakarta, tapi karena ada sedikit insiden di dalam band sendiri akhirnya itu gagal. Akhirnya kita bubar, karena saat itu saya masih tetap bermain gitar, saya main reguler di kafe, sempat menjadi home band. Saya juga sempat main di kapal, nggak lama, cuma setahun. Setelah turun kapal, saya sempat tetap ngeband tapi di jalur pelayanan gereja, tapi masih sekedar ikut-ikutan. Kemudian sekitar tahun 2012 itu saya kembali membuat band lagi untuk main di kafe-kafe sekedar untuk menambah penghasilan untuk keluarga. Samping itu saya kemudian ikut band heavy metal yang ya cukup dianggap sebagai pionir di Surabaya, yang mana bagi band-band yang dulu yang pernah di tempat saya berada itu, di band itu kita pernah tour, kita pernah jadi bintang tamunya, kita juga pernah dipanggil ke radio. Sekilas perjalanan saya pada saat waktu masih bisa melihat. Selama saya bermain musik reguleran dari kafe satu ke kafe lainnya, itu saya memang tidak pernah lepas dari yang namanya minuman keras. Bahkan jangankan katanya orang kalau nggak minum nggak enak kalau main. Saya bahkan di jalan pun tetap minum kan. Sampai pada akhirnya ketemu di satu sisi saya dengan band saya itu latihan di belakang kafe. Kita latihan sambil minum-minum. Kita ber-8 orang, tapi yang minum hanya 7. Itu kita latihan sambil minum. Dan kita sudah nggak tahu apa yang terjadi. Yang saya tahu saya bangun itu hari Minggu ya. Itu saya bangun hari Senin pagi dengan kondisi pandangan yang sudah berubah, jadi agak-agak kabut. Dan itu terjadi selama 3 hari, tapi berangsur-angsur menurun. Itu memang dikarenakan sebelumnya dengan kondisi yang ya banyak permasalahan pikiran, saya jarang makan, tapi sehari-hari cuma diisi dengan minum-minuman keras. Lalu tepatnya tanggal 14 Agustus 2019 itu hari Rabu pagi, pada saat saya bangun saya sudah mulai kabur pandang, jadi sudah mulai memutih. Di situ saya berpikir, wah ini mungkin akhir dari hidup. Papa itu orangnya suka marah-marah.
marah-marah gitu, tapi baik sih, tergantung moodnya gitu. Dulu sih pernah sempat kayak, kok bisa sih papa kayak gini, aslinya kayak masa sih papa kayak gini, tapi ya mau gimana lagi, papa udah terlanjur kayak gini ya jalanin aja sih. Dari jarak 2 atau 3 meter badan saya itu sudah bau alkohol, yang mana mereka bilang badan saya mulai menghitam dan tenggorokan saya itu udah sakit, nggak bisa menelan, jadi cuma bisa sambil mangap gitu. Itu untuk menunggu penanganan dari dokter. Dan di situ saya memang belum 100% mau percaya sama Tuhan. Tapi pada saat beberapa jam kemudian saya menyadari ini saya sudah diambang maut. Nah, yang saya ingat sebelum saya dibawa masuk pindah ruangan, itu saya sempat berkata, Tuhan, selamatkan saya. Setelah mengucap itu saya lega, saya pasrah apapun yang terjadi. Karena ya ini ada dampak dari apa yang sudah saya lakukan selama ini. Sedih banget sih di situ nemenin papa di rumah sakit, terus ada alat-alat di sebelahnya papa, terus kayak mikir kayak kok bisa ya papa gitu masuk rumah sakit, terus kayak bener-bener sedih banget di situ. Setelah saya sadar dan di saat itu badan saya sudah tidak bisa bergerak, saya tidak dapat melihat saat itu. Jadi itu hari Kamis pagi tanggal 15 Agustus 2019. Ada yang saya ingat, salah seorang teman saya vokalis, dia berbisik di telinga kanan saya. Dia bilang, Cin, kamu harus bersyukur karena Tuhan masih sayang sama kamu, masih selamatkan kamu. Untuk masalah penglihatan, kita tinggal tunggu mujizat lagi. Karena dengan kamu bangun saat ini, itu pun sudah mujizat. Jadi itu terngiang-ngiang terus. Dengan berjalannya waktu, saya tetap ngamen di kafe sampai suatu saat, ya memang band kita sudah tidak dipakai lagi, dan kita pun bubar. Dan saya tetap berusaha untuk mencari, bagaimanapun saya harus hidup. Jadi saya harus mencari uang untuk kehidupan saya dengan cara tetap bermain gitar. Di situ saya mencoba dengan sendiri, saya ke kafe, menemui ownernya, bertanya apakah ada slot di sini untuk saya. Meskipun saat itu saya tidak punya siapa-siapa, tapi saya yakin keberanian saya ini akan membuahkan hasil karena tujuannya baik. Kalau papa yang sekarang sih ya meskipun buta ya bangga sih bisa nyari duit sambil ya meskipun nggak bisa lihat ya masih bisa nyari duit, bangga aja sih dari situ. Dengan cara papa main gitar, bisa main gitar, bisa nyari duit juga dari gitar, situ kan bisa mendapatkan hasil yang bisa dibuat ya kebutuhan sehari-hari lah. Gitu. Di situ saya mulai merasa kalau memang saya punya niat baik untuk kehidupan, ternyata yang buka jalan itu Tuhan. Tuhan yang mengetuk
teman-teman saya, orang-orang yang tahu saya, meskipun tidak kenal, ataupun orang-orang yang baru melihat, tapi mereka bisa percaya. Ya, saya berpikir itu Tuhan yang gerakkan untuk menolong keterbatasan saya ini. Jadi sampai akhirnya saya menemukan satu lirik lagu rohani yang benar-benar menyentuh bahwa Tuhan itu selalu menolong, bahkan pada saat kita tidak terdesak, Tuhan tetap pelihara. Seperti di lirik lagu kalau nggak salah, Tuhan penolongku yang Tuhan cuma penolongku, tak selain di rambutku yang akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Karena meskipun sekarang kondisi saya tidak dapat melihat, tapi saya merasa sama dengan kalian semua. Hanya perbedaannya, saya tidak melihat. Tapi saya bisa melakukan sama seperti kalian jika mata kalian yang ditutup. Jadi nggak ada alasan untuk yang, wah ini tidak sanggup, ini sulit, itu tidak ada. Karena 3,5 tahun saya lewati, itu cukup berat. Saya tidak gila aja sudah beruntung. Karena saya juga selain selalu mencari info-info, saya mencari pengalaman-pengalaman bersama teman lama juga ada, teman-teman baru juga semakin banyak. Di situ saya bersyukur mereka masih mau ada untuk saya. Dan kembali lagi, saya juga ingat status yang selalu menempel di teman saya. Kalimatnya itu selalu libatkan Tuhan dalam segala pekerjaan. Jadi kalimat itu benar-benar membuat saya tetap semangat. Dan ini bisa digunakan oleh semua agama, karena kebetulan teman saya sendiri berbeda keyakinan dengan saya, tapi saya menghargai dia bisa menulis kalimat seperti itu. Jadi memang dalam segala hal kita harus melibatkan Tuhan. Dan satu lagi, Tuhan selalu yang akan menolong, baik terdesak maupun tidak, tanpa kalian sadar. Cuma hanya satu saja, kalian cukup ingat Tuhan, itu sudah cukup. Kalau harapan sih ya pengen papa sembuh bisa lihat. Soalnya udah berapa tahun udah nggak bisa lihat aku lagi gitu. Saya ingin menggunakan anugerah Tuhan yang udah Tuhan kasih sejak lama. Jadi saya bisa bermain gitar, saya bisa, mungkin saya bisa lebih cepat untuk nyari lagu daripada beberapa teman. Saya ingin menggunakan itu pun sebagai pelayanan saya pada Tuhan. Saya juga ingin membagikan anugerah Tuhan
pada saya yaitu bermain gitar. Kenapa nggak saya bagikan juga ke anak-anak yang mungkin anak-anak kurang mampu yang ingin bermain gitar dengan benar, yang ingin tahu bagaimana caranya mendengarkan lagu terus langsung bisa. Jadi ini keinginan terakhir istilahnya untuk pelayanan saya kepada sesama. Tidak ada kecemasan, tidak ada khawatir, tidak ada stres, tapi yang ada dalam hati kita yaitu kehidupan yang tenang di tengah-tengah pergumulan di dunia ini. Kita bisa katakan Tuhan, terima kasih, aku telah mendapatkan kebahagiaan itu, hidup yang tenang, sukacita yang berlimpah.